Seni dan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini. Saya Azimi. Jadi hari ini adalah hari ketiga ROT. Buat kalian yang belum datang hari pertama dan hari kedua ROT, wajib tahu nih apa itu ROT. ROT yaitu Rupa of the Week. Merupakan event yang diadakan selesaikan dan sangat lupa setiap tahunnya loh. Di sini kami akan mengajak kalian melihat beberapa karya yang sudah terkumpul. Karya yang sudah terkumpul yaitu seni lukis, fotografi, dan karya digital. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat karya seni lukis ini dong. Karya pertama berjudul Bintang pada Langit Malam. Karya ini dibuat oleh Almila Bunga Cairani. Karya ini menjelaskan tentang dua insan yang selalu bersama bagaikan gemerlap bintang dengan langit malam. Langit malam akan selalu merasa kesepian tanpa adanya bintang dan sebaliknya. Bintang akan merasa tak ada tempat untuk singgah tanpa adanya langit malam. Maka keindahan mereka tak akan pernah bisa tampak jika dipisahkan. Itu semua sama halnya dengan aku dan kamu. Nah, selanjutnya karya yang kedua yang berjudul Our CEO. Karya ini dilukis oleh Eki Permana Putra. Karya ketiga berjudul Permainan Tradisional Rangku Alu dari Nusa Tenggara Timur. Karya ini dibuat oleh Eki Permana Putra. Karya ini menjelaskan tentang permainan tradisional yang harus kita lestarikan. Selanjutnya ada karya lukis yang berjudul Night Ride with Astro yang dilukis oleh Mas Agus Setya Alhamid. Karya ini menggambarkan gaya pola hidup urban yang identik dengan dunia gemerlap. Namun, pelukis mengambil sudut pandang yang berbeda. Ditandai dengan tokoh utama yaitu astronot mengendarai Vespa untuk berkeliling kota. Karya kelima ini berjudul Home. Karya ini dibuat oleh Naurah Atta Hananiah. Karya ini menggunakan kanvas berukuran 20 x 30 cm dengan menggunakan cat akrilik. Selanjutnya, ayo kita lihat seni fotografi. Yang pertama ada dari Rangga Setia yang berjudul Trinity University. Foto ini diambil di Pura Jagakarsa Parahyangan, Ciapus, Bogor. Teknik pengambilan foto ini yaitu framing. Karya fotografi yang kedua diambil oleh Rangga Setiako. Karya ini berjudul Belakang Sekolah. Karya ini diambil di belakang sekolah. Selanjutnya ada karya fotografi yang berjudul Lunar. Karya ini diciptakan oleh Gita Sharon Al-Atrus. Karya ini ingin menyampaikan everyone is a moon and has a dark side which never show to any witness. Selanjutnya ada foto dari Gita Sharon Al-Atrus yang berjudul COVID-19. The threat is the virus, not the people. Karya terakhir dari seni fotografi ada dari Rangga Setia lagi loh, judulnya Orang Hutan.
Setelah karya fotografi, selanjutnya ke karya kerajinan tangan. Yang pertama ada kerajinan tangan oleh Devi Setianingsih. Yang ada Dreamcatcher yang dibuat oleh Hiro Anita. Dreamcatcher diperkenalkan pertama kali oleh suku Ojibwe, suku asli India. Dreamcatcher dipercayai dapat menangkap mimpi baik. Benar-benar yang ada di Dreamcatcher berfungsi sebagai menangkap mimpi jahat. Lalu rumbai-rumbai yang ada di Dreamcatcher berfungsi sebagai menyalurkan mimpi baik kepada penggunanya. Dreamcatcher biasanya dipajang di depan pintu, jendela maupun ruang tamu. Dreamcatcher juga dapat dijadikan hiasan rumah yang epic. Sebelum kita memasuki karya digital, di sini saya akan menjelaskan dekorasi 3 dimensi yang telah dibuat oleh Saseka. Di sini ada kuda. Kuda mendeskripsikan salah satu dari 10 spesies modern mamalia herbivora dari genus Egus. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang penting secara ekonomis dan histori, serta telah memegang peran penting dalam pengangkutan orang dan barang. Kuda adalah simbol dari kebebasan, kecerdasan, dan juga kekuasaan serta kemandirian. Nah, selanjutnya ada karya digital. Karya yang pertama ada dari Resti Aprilianti yang berjudul Silhouette Art. Selanjutnya karya yang berjudul Mural Basis dibuat oleh Abdullah Azam Jawahiri. Karya ini dibuat menggunakan aplikasi Photoshop dengan sedikit blending dan overlay. Karya digital ini menggambarkan dinding yang digambar dengan seorang basis di bagian tengahnya. Bagian kiri kanan ada berbagai macam alat musik untuk menambah suasana agar lebih hidup. Lanjut, yang ketiga ada dari Nur Fadilah yang berjudul Menapaki Jejak Si Keong di Selat Madura. Menapaki jejak di setiap sudut Selat Madura saat air perlahan surut dan matahari menampakkan swasta mita yang hampir menyeluruh. Si Keong sedang bersandar di sebuah batu sambil menikmati suasana selat yang sedang surut. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, karya yang berjudul Sobekan Kedua. Karya ini dibuat oleh Lina Amalia Nurfadilah. Karya ini menjelaskan tentang seorang anak kedua dan pandangannya. Lalu ada karya dari Sirojil Anam yang berjudul Cahaya Yang Sementara. Beberapa detik setelah matahari terbenam, tak kala aku sedang di rumah dan tak sengaja melihat cahaya yang mengintip dari jendela. Tak menyangka dapat sebuah momen yang berharga meski tak begitu indah untuk kalian nikmati. Bagiku, itu saja sudah membuatku bersyukur berkali-kali. Selanjutnya, karya berjudul Late Night Mood dibuat oleh Ikrar Akna Ramadan. Karya ini menjelaskan santai ketika malam hari tanpa teman. Lanjut nih gengs, ada dari Khairunisa yang berjudul Marionette Indonesia. Memvisualisasikan keadaan Indonesia di mana pejabat berdompet tebal dengan sengaja memperalat rakyat kecil seperti boneka marionet.
Kondisi ini juga menggambarkan di mana para pejabat yang kaya menjadi lebih kaya dan rakyat yang telah miskin menjadi lebih miskin. Karya selanjutnya berjudul Pemandangan dan Makanan Khas, dibuat oleh Cut Rizkawati. Karya ini menggambarkan suasana di foto sangat adem, nyaman, dingin, menenangkan, dan indah. Dari foto ini, Cut Rizkawati mengambil tema pemandangan dan makanan khas Aceh, yaitu mie Aceh. Alasannya karena ingin memadukan makanan khas Aceh dengan wisata alam di Aceh. Lokasi dari foto ini yaitu di Georute. Oke, lanjut. Ada dari Cut Rizkawati yang berjudul Sisa Sampah dan Pencemaran Habitat Laut. Di foto ini, kita dapat melihat ada sebuah hewan laut yang sedang berjalan dan di sini terlihat bahwa cangkang hewan tersebut tertutup oleh tutup botol atau sisa sampah para wisatawan yang telah meninggalkan sampah di lokasi pantai tersebut. Dan suasana di lokasi sebenarnya adem dan nyaman. Hanya saja ada beberapa titik yang membuat kenyamanan hilang karena sampah para wisatawan yang sebelumnya datang ke lokasi ini. Lokasinya di Banda Aceh. Karya selanjutnya berjudul Sunset di Laut dan Masjid, karya Cut Rizkawati. Karya ini menjelaskan suasana di pantai ini sangat nyaman, indah, dingin, dan membuat ketenangan dengan suara ombak. Dan di sini, Cut Rizkawati mengambil momen sewaktu senja atau detik-detik matahari terbenam. Di dalam foto itu juga, Cut Rizkawati mengambil momen di dekat masjid. Alasan Cut Rizkawati menyorot masjid itu karena setelah kita melihat sunset, kita bisa langsung beribadah dan kelihatan tenang dan nyaman. Dan poin pentingnya, di mana saja kita bisa beribadah dan tidak ada penghalang. Lokasi dari foto ini ada di Banda Aceh. Ada lagi nih dari Cut Rizkawati yang berjudul Gubuk. Satu-satunya gubuk yang ada di pantai ini. Sekarang, gubuk ini sudah dijadikan kafe untuk para wisatawan yang datang ke lokasi ini. Suasananya sangat menenangkan dan membuat kita ingin berlama-lama di lokasi ini. Dan kafe ini temanya seperti tahun 90-an. Lokasinya di Maha Corner. Karya selanjutnya berjudul Nyaman oleh Cut Rizkawati. Lokasi di foto ini lokasi yang nyaman, yang membuat kita betah berlama-lama di sini. Suara ombak yang berderai membuat kita betah berlama-lama di sini, dan kita juga bisa melihat sunset di lokasi ini. Lokasi dari foto ini yaitu Eki Momong Resort. Nah, yang terakhir ada dari Cut Rizkawati lagi loh, yang judulnya Sunset. Melihat sunset akan membuat bahagia dan nyaman. Dan di lokasi ini adalah tempat yang bagus untuk mengabadikan sore hari kalian. Pantai ini sangat nyaman, deruan ombak yang terhempas ke batu yang ada di tepian pantai membuat kita tenang, nyaman, dan tempatnya sangat indah. Lokasinya ada di Aceh Besar.
Sebelum mengakhiri sesi ini, saya akan memperlihatkan karya terakhir, yaitu karya yang dibuat oleh Sanggarupa Saseka. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Sekian yang saya dan rekan saya sampaikan di hari terakhir acara Rupa of the Week. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Rupa of the Week. Ditunggu di acara Saseka selanjutnya ya. Sekian dari kami, salam seni dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiu.